Gini deh, setiap organisasi, apalagi sebesar negara, itu butuh aturan main yang jelas. Kenapa? Ya biar semuanya berjalan lancar dan benar. Nah, aturan inilah yang jadi tulang punggung pelayanan publik. Hari ini, kita akan coba bedah bareng buku panduan baru yang mengatur soal disiplin bagi jutaan abdi negara di Indonesia. Nah, ini dia bintang utamanya, Peraturan Pemerintah alias PP nomor 94 tahun 2021. Ini bukan sekedar lembaran kertas loh, ini adalah kerangka kerja baru yang bakal membentuk perilaku jutaan PNS di seluruh penjuru negeri. Terus, intinya apa sih dari aturan baru ini? Gampangnya gini, apa aja yang boleh dan nggak boleh dilakukan sama PNS, dan yang paling penting, apa hukumannya kalau nekat melanggar. Yuk, kita kupas tuntas semuanya. Oke, sebelum kita ngomongin pasal per pasal, kita harus paham dulu kenapa peraturan ini dibuat. Tujuannya itu besar banget, yaitu untuk menciptakan PNS yang lebih berintegritas, profesional, dan akuntabel. Intinya, ini adalah fondasi untuk membangun birokrasi yang lebih efektif dan bisa dipercaya sama masyarakat. Sekarang, kata disiplin di sini maksudnya apa sih? Menurut aturannya, ini bukan cuma soal patuh karena takut dihukum ya. Disiplin adalah kesanggupan. Jadi ada kemauan dari dalam diri untuk mengikuti kewajiban dan menjauhi larangan. Ini soal komitmen, bukan paksaan. Oke, sekarang kita mulai bedah isi buku manualnya. Bagian pertama kita ngomongin soal kewajiban. Ini adalah daftar hal-hal yang wajib hukumnya untuk dilakukan oleh setiap PNS. Anggap aja ini pilar-pilar utama pekerjaan mereka. Kalau kita lihat daftarnya di pasal 3 dan 4, wah, lumayan panjang. Tapi tenang, kita nggak bakal baca satu persatu. Biar lebih gampang dipahami, semua kewajiban itu sudah kita kelompokkan jadi 3 tema besar. Loyalitas pada negara, profesionalisme, dan integritas pribadi. Yang pertama dan paling dasar banget, loyalitas kepada negara. Artinya apa? Ya, setiap PNS itu wajib setia pada Pancasila dan UUD 1945. Harus menjaga keutuhan bangsa dan pastinya taat sama hukum yang berlaku. Inilah fondasi mereka sebagai abdi negara. Kedua, soal perilaku profesional sehari-hari. Ini tentang dedikasi, disiplin waktu, tanggung jawab atas aset negara, sampai membina bawahan. Pada intinya, inilah yang membuat roda pemerintahan terus berputar setiap harinya. Dan yang terakhir pilar yang krusial banget, integritas pribadi. Ini semacam benteng pertahanan buat melawan korupsi. PNS itu wajib jadi teladan, harus bisa menjaga rahasia negara, transparan soal kekayaan, dan yang paling utama, wajib menolak segala bentuk gratifikasi. Oke, tadi kita udah bahas apa yang harus dilakukan. Sekarang kita balik koinnya. Kita lihat apa aja yang tidak boleh dilakukan. Ini adalah daftar larangan tegas di pasal 5. Anggap aja ini garis merah yang nggak boleh dilewati. Sebagian besar larangan di sini tujuannya cuma satu, memberantas korupsi dan konflik kepentingan. PNS dilarang keras menyalahgunakan wewenang, melakukan pungli, atau menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Tujuannya jelas, memastikan semua keputusan dibuat untuk kepentingan publik, bukan buat kantong pribadi. Nah, ada satu lagi nih yang ditekankan banget, netralitas politik. Peraturan ini detail banget melarang segala bentuk dukungan politik, mulai dari ikut kampanye sampai pakai fasilitas negara. Intinya PNS itu harus melayani semua warga negara tanpa pandang bulu soal pilihan politik. Nah, disinilah aturannya jadi terasa nyata. Apa yang terjadi kalau sebuah kewajiban diabaikan atau ada larangan yang dilanggar? Mari kita lihat sistem hukumannya. Peraturan ini benar-benar serius soal konsekuensi. Pasal 8 itu menetapkan ada 3 tingkatan hukuman yang jelas, ringan, sedang, dan berat. Dan masing-masing punya jenis sanksinya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat rinciannya. Kalau hukuman ringan itu bentuknya teguran. Begitu masuk level sedang, sanksinya udah finansial, tunjangan kinerja bisa dipotong, dan yang paling berat ini bisa berujung pada penurunan jabatan atau bahkan pemberhentian. Jadi ini memberikan panduan yang sangat jelas bagi atasan dalam mengambil tindakan. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus yang paling umum aja ya, mangkir kerja. Coba perhatikan gimana sanksinya bisa meningkat seiring bertambahnya hari absen. Bagan ini nunjukin banget kalau sistemnya itu kumulatif. Pelanggaran yang sama, kalau diterusin, hukumannya bakal makin berat. 3 hari mangkir mungkin cuma ditegur lisan. Tapi lihat di ujung sana, kalau udah 10 hari berturut-turut atau total 28 hari nggak masuk, konsekuensinya langsung pemberhentian. Aturan sebagus apapun kan nggak ada artinya kalau nggak ditegakkan. Jadi, siapa yang berwenang menghukum dan gimana prosesnya? Yuk kita lihat. Jadi sistemnya nggak sembarangan. Peraturan ini menunjuk pejabat-pejabat tertentu untuk menangani disiplin bagi bawahannya.
Kewenangannya ini mengalir dari atas ke bawah, jadi hukuman diberikan oleh otoritas yang tepat. Seperti yang bisa kita lihat, rantai komandonya jelas banget. Semakin berat hukumannya, semakin tinggi jabatan pejabat yang berwenang menjatuhkannya. Mulai dari pengawas untuk sanksi ringan, sampai presiden untuk kasus-kasus yang paling serius. Jadi nggak bisa sembarangan. Prosesnya juga formal. PNS yang diduga melanggar itu nggak bisa langsung dihukum. Mereka harus dipanggil dan diperiksa secara resmi dulu. Keputusan harus berdasarkan bukti dari hasil pemeriksaan, bukan cuma asumsi. Ini penting untuk menjamin proses yang adil. Pada akhirnya, semua aturan, larangan, dan hukuman ini kembali ke satu tujuan utama. Seperti yang tertulis di sini, tujuannya adalah untuk membangun aparatur sipil negara yang berintegritas dan profesional. Jadi, intinya apa? Sederhana. Sekarang, ada satu buku panduan terpadu yang jadi standar akuntabilitas bagi jutaan PNS di Indonesia. Satu pedoman yang sama berlaku dari pusat sampai ke daerah. Oke, aturan mainnya sekarang sudah sangat jelas. Kerangkanya sudah terbangun, pertanyaan besarnya sekarang adalah bagaimana implementasinya di lapangan nanti akan membentuk masa depan pelayanan publik di Indonesia. Nah, ini yang patut kita tunggu bersama. Terima kasih sudah menyimak ulasan ini.